Halo Nutrisian, selamat datang kembali di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Bersama saya Yaya, kita akan mengenal berbagai profesi dan proses di balik produk-produk nutrisius. Kalau mendengar kata purchasing, sebagian dari kita langsung berpikir, oh yang tugasnya beli bahan baku. Nah, padahal pekerjaan purchasing lebih luas daripada itu. Mereka berperan penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku itu datang tepat waktu, kemudian kualitasnya sesuai standar, kemudian harganya yang kompetitif. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai terkait bagaimana aktivitas seorang purchasing, dari mulai tantangan yang dihadapi sampai bagaimana perkembangan digitalisasi mengubah cara kerja tim purchasing saat ini. Nah, sudah hadir bersama saya Mas Bayu, tim purchasing dari PT Nutrisius. Halo Mas Bayu. Halo Mbak Yaya. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Bayu? Alhamdulillah baik Mbak Yaya. Mbak Yaya gimana? Alhamdulillah baik Mas Bayu. Boleh diceritakan dulu Mas, sebenarnya seperti apa sih kegiatan sehari-hari Mas Bayu sebagai seorang purchasing? Baik Mbak Yaya. Sebenarnya kegiatan sehari-hari untuk purchasing itu sebenarnya memastikan perusahaan mendapatkan barang atau jasa yang tepat. Maksudnya tepat di sini berarti tepat secara spesifikasi, tepat secara harga, dan dari supplier yang tepat. Okay. Adapun aktivitas sehari-hari dari purchasing itu ya misalkan menerima pembelian atau request pembelian dari user. Setelah itu purchasing akan membandingkan atau mencari supplier yang tepat baik dari spesifikasi dan termin pembayaran. Setelah itu baru purchasing akan memproses menjadi purchase order. Seperti itu Mbak Yaya. Okay. Nah, masih banyak juga yang mengira purchasing itu pekerjaannya hanya membeli barang nih Mas, atau membuat PO saja. Nah, kalau menurut Mas Bayu, yang membedakan purchasing dengan sekedar belanja biasa itu apa? Sebenarnya beda jauh ya untuk belanja pada umumnya dan belanja seorang purchasing. Jadi untuk belanja pada umumnya ya cuma sekedar transaksional saja, beli selesai. Sedangkan untuk purchasing harus memastikan banyak hal. Pertama dari evaluasi suppliernya, terus rantai pasok pangannya, ketersediaan bahan bakunya, serta kontrak jangka panjang atau jangka pendek untuk melihat harga yang kita dapatkan itu kompetitif atau tidak. Serta purchasing itu juga harus memikirkan cash flow perusahaan juga, tidak sekedar untuk belanja selesai, tidak seperti itu. Makanya untuk belanja purchasing dengan belanja pada umumnya itu sangat jauh berbeda. Seperti itu Mbak Yaya. Oke, dalam praktiknya tentu tidak mudah ya Mas Bayu. Kalau boleh berbagi pengalaman nih Mas Bayu, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh purchasing? Sebenarnya tantangan yang sering purchasing hadapi sih pada umumnya itu keterlambatan supplier. Itu tantangan yang sering terjadi. Misalkan supplier itu menjanjikan untuk datang di minggu ini, tiba-tiba supplier kemudian jadwalnya mundur pengirimannya, karena hal tersebut bisa mempengaruhi jadwal operasional atau produksi. Selain itu biasanya tantangannya itu udah pasti fluktuasi harga, karena dengan kondisi saat ini harga itu akan kadang naik, kadang turun, tapi sekarang tuh harga lagi cenderung naik. Selain itu tantangan yang sering purchasing hadapi adalah ketergantungan terhadap satu supplier. Selain itu ada koordinasi internal, misalkan user request permintaan di bawah dari lead time yang cukup, sehingga itu membuat purchasing harus bernegosiasi dengan supplier untuk pengiriman sesuai waktu yang ditentukan oleh user. Seperti itu Mbak Yaya. Nah, misalnya ketika terjadi keterlambatan pengiriman PO nih Mas Bayu dari supplier ya, apa langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh purchasing agar operasional perusahaan tetap berjalan? Idealnya itu untuk meminimalisir hal tersebut kita harus ada yang namanya sistem monitoring yang konsisten. Jadi setiap PO yang kita kirimkan kepada supplier itu sudah memiliki status yang jelas. Apakah sudah terkonfirmasi dengan supplier, ataukah sudah diproduksi oleh supplier, atau sudah ada jadwal kirimnya. Kebanyakan memonitoring secara manual, yaitu banyak tercecer di WhatsApp dan di email.
hal tersebut rawan terlewat. Harapannya untuk monitoring itu terpusat di satu dashboard monitoring, sehingga dari di situ kita bisa lihat apakah purchase order itu sudah terkonfirmasi pada supplier, apakah sudah diproduksi, sudah dikirim, atau sudah diterima oleh tim gudang kita. Sistem monitoring yang terpusat membantu kita untuk melihat tenggat waktu purchase order tersebut, sehingga kita bisa follow up lebih awal untuk menghindari masalah yang lebih besar. Seperti itu Mbak Yaya. Oke, kalau berbicara soal supplier nih Mas Bayu, tentunya hubungan yang baik juga menjadi salah satu kunci ya. Selain mengandalkan sistem atau prosedur yang ada, menurut Mas Bayu apa saja yang penting dilakukan agar kerjasama dengan supplier tetap terjaga dengan baik? Hubungan yang baik itu bisa diawali dengan komunikasi yang rutin. Kita menghubungi supplier itu bukan karena ada masalah saja. Kita harapannya itu untuk menjaga hubungan baik dengan supplier. Setiap ada masalah, setiap ada kebutuhan, setiap ada permintaan, kita harus sering-sering menghubungi supplier agar hubungan yang kita bangun dengan supplier itu menjadi lebih transparan. Hal itu bisa mempengaruhi proses selanjutnya. Misalkan kita ada kebutuhan, proses negosiasi akan berjalan lebih baik ketika hubungan kita dengan supplier berjalan lebih baik. Seperti itu Mbak Yaya. Belakangan ini kita juga sering mendengar istilah digitalisasi di berbagai bidang, termasuk purchasing. Menurut Mas Bayu, seberapa besar pengaruh digitalisasi terhadap pekerjaan purchasing saat ini? Digitalisasi untuk purchasing itu sangat penting, terutama untuk visibilitas PO purchasing. Banyaknya sekarang itu proses dari purchasing itu masih secara manual, di mana banyak file-file Excel dan email. Hal tersebut bisa menyebabkan susahnya kita melacak PO-PO tersebut. Dengan sistem digital, semua orang dari purchasing, finance, sampai user itu bisa memantau secara real time, mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi dan mempercepat pengambilan keputusan. Karena dengan digitalisasi itu semua bagian yang memiliki hubungan dengan purchasing bisa memantau secara real time, seperti itu. Kalau boleh berandai-andai, misalnya ada tim purchasing saat ini masih banyak mengerjakan proses secara manual ya Mas Bayu. Nah, satu hal apa yang paling ingin Mas Bayu sarankan agar pekerjaan purchasing ini bisa menjadi lebih efektif? Saran pertama yang harus dilakukan dimulai dari yang paling sederhana, di mana kita memiliki sumber data untuk menjadi acuan PO tersebut. Misalkan PO outstanding, PO yang belum dikirim, terus lengkap dengan tanggal janji kirim. Itu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memikirkan hal-hal yang lebih canggih. Adapun kalau dasar-dasarnya sudah rapi, ketika kita memikirkan otomatisasi secara yang lebih besar, itu akan lebih mudah dengan bersumber dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Mas Bayu sudah berbagi pengalaman dan insight-nya kepada kita. Di NutriCast ini ternyata purchasing bukan hanya tentang membeli barang, tetapi juga bagaimana memastikan kebutuhan perusahaan terpenuhi dengan tepat. Dari mulai kualitas, harga, waktu pengiriman, hingga membangun hubungan baik dengan supplier. Semoga obrolan kita kali ini memberikan gambaran baru tentang bagaimana pentingnya peran purchasing dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Mas Bayu yang sudah meluangkan waktunya di NutriCast. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Saya Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.